Hari ini tim Fakta akan menemui Ketua APSIFOR, Asosiasi Psikolog Forensik, yang ikut menangani langsung kasus kematian Arya Daru. Apa saja temuan-temuan yang berhasil mereka dapatkan? Kita temukan faktanya. Saat ini pemirsa, kami sudah bersama dengan Ketua APSIFOR, Asosiasi Psikolog Forensik, Bang Nathanael Sumampo. Bang, kita akan pada hari ini tentu saja membahas mengenai kasus kematian ADP. Kalau tidak salah, dari APSIFOR sempat menemukan juga berdasarkan data dari Siber bahwa almarhum ini pernah melakukan layanan pernah mengakses ya? Iya, pernah mengakses layanan kesehatan mental. Bisa dijelaskan, Bang? Iya, jadi artinya memang demikian. Kami mendapatkan data seperti itu, gitu ya. Mengakses layanan kesehatan mental itu kan berkaitan dengan bagaimana yang bersangkutan secara inisiatif kemudian menghubungi pihak yang memang lembaga profesional yang menyediakan layanan. Layanan apa? Layanan psikologis, gitu ya. Bentuknya apa? Layanan psikologis di mana misalnya individu yang mengalami itu bisa mengemukakan apa yang dirasakan, masalahnya. Jadi kalau kita bilang konseling ya, ditemukan kan seperti yang saya jelaskan kemarin di 2013 ada, 2021 juga ada, kalau demikian. Nah, di 2013 dan 2021 apa kemudian isi mungkin kalau kita tidak bisa bicara secara detail ya, tapi apa kemudian yang menjadi concern dari almarhum pada saat itu? Ya, artinya kan berkaitan dengan bagaimana ada semacam suatu kondisi psikologis yang dirasa tidak nyaman buat yang bersangkutan mengemukakan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, berkaitan dengan suatu situasi kehidupannya. Apakah itu berkaitan dengan pekerjaan? Ya, tentu ada berkaitan. Jadi kan gini ya, artinya individu ini kan kita, setiap orang itu kan menjalani berbagai peran dalam satu waktu, gitu ya. Saya sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang suami, saya sebagai seorang dosen, misalnya dalam hal ini saya juga sebagai seorang psikolog, saya juga sebagai bagian dari anggota masyarakat komunitas di mana saya juga terlibat di dalamnya. Tapi yang paling menjadi concern dari almarhum pada saat itu, apakah lebih pada tekanan pekerjaan atau pada tekanan personal? Karena kalau kita tahu di tahun 2013, almarhum ini bahkan statusnya masih belum jadi diplomat gitu ya, masih menjadi staf KBRI saja. Artinya apakah tekanannya sedahsyat itu? Iya. Pada saat itu. Iya, artinya kalau bicara tekanan ya tentu dari kontribusi dari berbagai konteks tadi, gitu ya, yang dialami oleh dia sebagai seorang individu. Saya pikir yang pertama tentu ya, tidak semua data-data harus disajikan ke publik. Kita harus mengedepankan penghormatan terhadap individu, gitu ya. Artinya ini sesuatu data yang sifatnya personal, ya, tidak perlu ya, masyarakat semua mengetahui, gitu lah kira-kira. Beberapa waktu lalu kami sempat mengontak langsung gitu ya teman dari yang bersangkutan ini, almarhum, di sekitar tahun 2013-2014 rekan kerjanya, dan ia mengatakan bahwa selama mengenal almarhum dalam masa itu satu kamar mereka, bahkan ini tidak tampak adanya satu masalah atau bentuk tekanan seperti itu. Nah, yang harus kita pahami adalah yang paling mengetahui mengenai apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, gitu ya, itu kan adalah kita sendiri, gitu ya. Orang lain ya bisa saja kemudian dia mengamati tertentu dan sebagainya, tapi yang paling tahu apa sebenarnya adalah kita. Bang, melihat kalau kita bicara metode kemudian ya, metode kematiannya, ini kan melilit lakban itu bukan sesuatu yang lazim begitu ya. Kalau dari sudut pandang psikologi untuk melakukan bunuh diri dengan melakukan hal seperti ini kan sangat gak lazim. Apakah almarhum ini sudah sedesperate itu atau seperti apa? Yang pasti bisa jadi ini tidak lazim, tetapi ini bukan sesuatu yang pertama ya. Di Indonesia pernah terjadi, di luar negeri juga sesuatu yang pernah terjadi. Sempat kemarin disebut dalam rilis ya, kalau almarhum ini berdasarkan analisis psikososial begitu, cenderung menutupi perasaannya. Artinya ini kan tidak ada keterbukaan gitu ya dengan keluarga. Apakah ini disebabkan karena maaf ya adanya masalah dengan istri almarhum sendiri? Ayolah kita kedepankan empati, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sesuatu yang kemudian menurut saya sangat personal, itulah kira-kira ya. Tidak perlu publik sangat mengetahui segala sesuatu, dan kami pun sebagai psikolog ada kode etiknya, gitu ya. Jadi artinya berbagai kemungkinan ada, tapi maksudnya kita tidak melihat ini sebagai suatu potongan-potongan informasi saja. Informasi-informasi dari berbagai pihak, informasi-informasi dari berbagai dokumen sumber data itu memberikan kayak semacam kepingan-kepingan puzzle yang kemudian kita sajikan helikopter view, menemukan suatu katakanlah simpulan atau temuan yang bermakna. Terima kasih banyak Bang Nel atas waktunya.
kalau boleh kami tahu, sudah sejak kapan Mas Arman mengenal Arya Daru, Mas? Saya mengenal almarhum itu sejak tahun 2012, tepatnya dari bulan Agustus 2012 hingga kurang lebih bulan Februari 2014. Saya sempat kurang lebih 1 tahun tinggal satu compound bersama almarhum Mas Daru. Sepanjang komunikasi bersama Mas Daru ini kan kalau kita dengar, kita tahu di beberapa media sosial, di berita juga disebutkan kalau menangani beberapa kasus TPPO dan lain sebagainya, menjadi saksi bahkan kasus TPPO di Jepang dan lain-lain. Kalau kita tahu mungkin itu pekerjaan yang terdengar cukup berisiko. Pernah nggak bercerita ke Mas Arman mungkin risiko yang didapat selama melakukan itu? Atau ancaman mungkin dan lain sebagainya? Jujur, selama almarhum bekerja sebagai diplomat, itu almarhum tidak pernah cerita apapun terkait pekerjaannya, dan sama sekali tidak pernah membahas terkait PPPO, apa yang kasus dia pegang selaku diplomat di PWRI Kemlu, itu tidak pernah cerita. Sampai akhirnya saya mendapat berita Mas Daru meninggal, yang menurut saya ya meninggal dengan cara tidak wajar ya. Banyak sekali teman-teman Myanmar yang mengenal sosok almarhum, mereka sangat sedih sekali karena mereka mengenal sosok almarhum ini sebagai orang yang baik, orangnya bisa supel, humble kepada semua, baik WNI maupun warga Myanmar ya. Jadi kita sangat kaget sekali dengan meninggalnya Mas Daru dengan cara seperti itu. Secara kepribadian tidak menunjukkan masalah apapun, begitu ya Mas? Ya, tidak. Secara karakter kepribadian, apalagi saya yang sempat 1 tahun tinggal di kampungan bersama, bahkan di satu kamar, Mbak. Saya satu kamar bersama Mas Daru, kita sharing kamar bersama, itu karakternya tidak ada. Baik-baik saja, tidak ada yang aneh atau segala macam, tidak ada. Mas, dengan isu yang beredar beberapa waktu belakangan gitu ya, terkait kematian dari Mas Daru, Mas Arman sendiri menerima nggak sih kalau ini merupakan bunuh diri begitu? Jujur Mbak, saya sebagai orang yang cukuplah mengenal Mas Daru, saya tidak percaya kalau itu adalah tindakan bunuh diri. Tidak. Bahkan saya sempat berpikir ini suatu tindakan pembunuhan yang berencana menurut saya. Ya, kenapa itu? Saya yang banyak dengan ditemukannya jenazah, dengan dilakban kepalanya, dengan lakban yang sangat rapi sekali lakbannya. Itu sepertinya tidak mungkin itu tindakan bunuh diri, Mbak. Tidak mungkin. Kita di KBRI Yangon tidak ada yang percaya itu bunuh diri. Baik, terima kasih kalau begitu Mas Arman atas waktunya sudah bersedia kami wawancara ya. Selamat sore Mas. Terima kasih banyak. Baik, tapi melihat nih Bang, melihat cara kematian dari almarhum, kalau ini adalah cara yang dilakukan oleh profesional begitu ya? Kalau saya melihat bahwa